Halo editors, gimana nih kabar editor semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Selamat datang di Aditif episode 13. Nah, di episode 13 ini, kita akan berkenalan dengan sebuah gangguan mental nih. Gangguan mental ini muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. Kira-kira apa ya gangguan yang biasanya disebabkan setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa tidak menyenangkan? Ya, PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. PTSD biasa kita sebut juga sebagai gangguan stres pasca trauma. Gangguan ini merupakan salah satu jenis dari kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis yang dialami. Terdapat beberapa pemicu dari PTSD, antara lain kecelakaan, bencana alam, perundungan atau bullying, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual. Pelecehan seksual mungkin merupakan akibat dari pemicu PTSD yang paling sering terjadi. Biasanya, kasus ini terjadi pada perempuan. Tapi, gak semua orang yang keingetan sama kejadian traumatis terserang PTSD ya, editors. Gejala PTSD muncul setelah seseorang mengalami peristiwa yang membuatnya trauma. Waktu kemunculannya bisa berbulan-bulan atau beberapa tahun setelah kejadian traumatis tersebut. Tingkat keparahan dan lamanya gejala juga berbeda-beda pada tiap penderita. Beberapa gejala yang menunjukkan seseorang mengalami PTSD adalah: pertama, ingatan pada peristiwa traumatis. Penderita PTSD seringkali teringat pada peristiwa yang membuatnya trauma. Bahkan, penderita merasa seakan mengulang kembali kejadian tersebut. Ingatan terhadap peristiwa traumatis seringkali hadir dalam mimpi buruk, sehingga penderita tertekan secara emosional. 2. Kecenderungan untuk mengelak. Penderita PTSD enggan memikirkan atau membicarakan peristiwa yang membuatnya trauma. Hal ini ditunjukkan dengan menghindari tempat, aktivitas, atau seseorang yang terkait dengan kejadian yang membuatnya trauma di masa lalu. Ketiga, pemikiran dan perasaan negatif. Penderita PTSD cenderung menyalahkan dirinya atau orang lain. Selain itu, penderita juga kehilangan minat pada aktivitas yang dulunya disukai dan seringkali merasa putus asa. Penderita juga lebih menyendiri dan sulit menjalin hubungan dengan orang lain. Pengobatan PTSD bertujuan untuk meredakan respons emosi pasien dan mengajarkan pasien cara mengendalikan diri dengan baik ketika teringat pada kejadian traumatis. Metode pengobatan PTSD ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, psikoterapi. Psikoterapi dapat dilakukan secara individual atau berkelompok dengan pasien PTSD lain. Ada beberapa jenis psikoterapi yang biasanya digunakan untuk mengatasi PTSD. Pertama, terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif dilakukan untuk mengenali dan mengubah pola perilaku pasien yang negatif menjadi positif. Lalu, yang kedua ada terapi exposure. Terapi exposure dilakukan untuk membantu pasien menghadapi keadaan dan ingatan yang memicu trauma secara efektif. Ketiga, E-Movement Desensitization and Reprocessing. Biasa juga disebut sebagai EMDR, yaitu kombinasi terapi exposure dan teknik gerakan mata untuk mengubah respons pasien saat teringat kejadian traumatis. Last but not least, jangan self-diagnose ya editors. Hanya psikolog dan psikiater lah yang bisa mendiagnosa sebuah kasus atau gangguan tertentu. Khususnya jika kamu merasakan kamu memiliki gejala-gejala PTSD, kamu dapat berkonsultasi langsung dengan psikolog Aditi dengan menghubungi admin di Instagram. Terima kasih editors, sampai jumpa di Aditif sesi berikutnya.